Halo, assalamualaikum sahabat pelajar semua. Nah, jadi di sini jumpa lagi dengan saya Diana Safitri SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Keritang, tepatnya di Desa Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang sudut pandang ya. Ini materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Sebenarnya di tingkat SMP pun adik-adik semua sudah belajar tentang sudut pandang, namun tidak secara detail karena di tingkat SMA baru disampaikan secara detail mengenai sudut pandang ya. Nah, di sini semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Kalau suka, boleh di-share ke teman-temannya untuk ditonton ya. Kita mulai saja. Oke, kita lihat ini ya. Apakah kalian kenal wajah ini? Mana wajahnya? Oke, ini wajahnya. Apakah ada adik-adik pelajar di sini yang mengenal siapakah lelaki tua ini? Ada yang kenal? Baik, langsung saja kita lihat clue-nya ya. Dia telah menerbitkan 5 novel, 1 kumpulan cerita pendek, dan 35 cerita pendek serta puisi. Sastrawan ini lahir di Bengkalis, Riau 4 April 1904 dan meninggal di Pekanbaru, Riau pada tanggal 8 Mei 1999, tepatnya pada umur 95 tahun. Apakah sudah kenal atau sudah mulai mengingat siapakah lelaki tua ini? Kita next lagi ya. Oke. Nah, dia adalah seorang pengarang Indonesia yang diakui karena mempelopori penulisan karya-karya seperti puisi dan prosa. Beliau ini berasal dari keluarga petani dan dikenal dengan namanya Suman HS atau nama lengkapnya adalah Suman Hasibuan ya. Nah, jadi Suman HS ini adalah salah satu sastrawan Indonesia dan namanya akhirnya dijadikan salah satu perpustakaan. Nah, perpustakaan yang ada di Pekanbaru Riau, perpustakaan ini sangat megah ya, yang ada di Riau, salah satu kebanggaan masyarakat Pekanbaru juga, karena salah satu perpustakaan termegah di Indonesia yang bisa menampung 1.000 pengunjung, teman-teman semua. Nah, selain itu juga fasilitasnya ada liftnya ya. Nah, jadi nggak capek naik tangga teman-teman kalau ke sana karena sudah ada liftnya. Dan arsitekturnya sangat bagus sekali. Mengapa? Bentuknya itu seperti rehal. Tahu apa itu rehal? Rehal itu adalah tempat kalau kita untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi bentuknya itu seperti rehal. Mengapa dipilih rehal? Karena kan masyarakat Riau ini adalah masyarakat yang mayoritas muslim. Nah, jadi akhirnya dipilihlah rehal itu sebagai desain arsitekturnya begitu ya. Oke, nah apa hubungannya yang saya sampaikan tentang sudut pandang, lalu saya menceritakan tentang Suman HS. Nah, jadi gaya saya menceritakan siapa beliau tadi itu adalah sudut pandang saya kepada Bapak Suman HS. Oke, untuk lebih detailnya kita lanjutkan ya. Sini kita akan lihat sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita yang hadir dalam cerita sebagai pelaku tokoh. Nah, jadi tadi saya menceritakan Suman HS ya. Nah, di situ saya menyebutkan beliau adalah orang yang seperti ini, begitu saya ceritakan. Nah, jadi itu adalah cara saya menceritakan tentang Suman HS. Nah, itu adalah sudut pandang saya, begitu maksudnya. Nah, lalu di sini kalian harus ingat ya, jadi posisi pengarang atau tempat dia memposisikan dirinya di dalam cerita tersebut di mana, gitu. Oke, kita next. Sudut pandang itu terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, lalu kita bahas satu-satu. Ciri-ciri sudut pandang orang pertama adalah menggunakan kata ganti pertama seperti aku, saya, dan kami. Oke, next kita lanjut yang kedua. Pengarang tampil dengan kisah yang seolah-olah dialami dan dipahami oleh dirinya sendiri. Nah, jadi di sini sudut pandang orang pertama ini adalah kisah itu seolah-olah dialami oleh pengarang itu sendiri. Nah, jadi seperti kisah dia walaupun sebenarnya itu bukan kisah dia ya. Oke, kita lanjut, masuk langsung ke contoh ya. Sudut pandang orang pertama itu terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, bagaimana sih contohnya sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama?
Nah, di sini saya contohkan, aku mulai menyukai sekolah. Di sini aku punya banyak teman, banyak guru yang sayang padaku dan pelajarannya juga mengasihkan. Tapi ada satu teman yang selalu menghindar saat kusapa. Aku mulai penasaran untuk makin mengenalnya. Dia sering kupandang dari kejauhan. Nah, jadi di sini sudut pandangnya ini kita lihat tokohnya menggunakan kata aku. Ya. Nah, jadi di sini ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Aku di sini tokohnya ya. Kita lihat aku di sini tokohnya. Berarti ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Lalu yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan atau pengamat. Nah, jadi di sini contohnya di sini ada. Nah, jadi secara ringkas saja, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan ini adalah dia juga menggunakan kata aku, tapi dia tidak mengisahkan tentang diri dia, tapi mengisahkan tentang orang lain. Contohnya, kemarin terakhir kali kulihat wajah Bu Arni. Matanya terlihat sembab dan bengkak. Mungkin Bu Arni tak tidur semalam karena memikirkan anaknya. Tubuhku bergidik ngeri. Hari ini mayat Bu Arni ditemukan di bawah rakit bambu penyeberangan warga desa tetangga. Wow, scary. Nah, jadi kisahnya di sini tokohnya adalah aku yang menceritakan tentang Bu Arni. Nah, ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Kita next. Ciri-ciri sudut pandang orang ketiga adalah, nah kita lanjut ke sudut pandang orang ketiga ya. Menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, mereka, atau nama. Cirinya, ciri yang kedua, pengarang tidak tampil langsung dalam penyampaian kisah, tetapi menghadirkan tokoh lain sebagai pengisah. Nah, jadi bukan dia yang ada menjadi tokohnya kalau sudut pandang orang ketiga ini, tapi orang lain. Namun dia mengisahkan tentang orang lain gitu. Dia paham betul dengan orang lain tersebut. Sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi dua juga, sama ya seperti sudut pandang orang pertama. Yang pertama, orang ketiga serba tahu atau paranomik. Nah, jadi orang ketiga serba tahu paranomik ini adalah sudut pandang yang pengarangnya itu tahu semua sifat, karakter, rumahnya, pokoknya semua yang berhubungan dengan tokohnya dia tahu. Ada 10 tokoh di dalam cerita tersebut, dia tahu dan kenal ke 10 tokohnya. Begitulah maksudnya ya. Dimana rumahnya, siapa anaknya dia kenal semuanya. Nah, jadi kita lihat contohnya ya. Bu Joko mengucek matanya. Dilihatnya sekali lagi. Kali ini lebih cermat dan teliti. Ternyata benar, ini rumah Bu Andin yang diceritakan Mbak Warti tadi. Ciri-cirinya persis sama. Mbak Warti ini memang hebat. Semenjak musim bunga, dia jadi tempat konsultasi ibu-ibu kompleks. Asal ada masalah bunga, pasti langsung lapor ke Mbak Warti. Tiba-tiba, pagi ini warga kompleks heboh. Bunga bonsai Bougainville punya Bu Andin yang pernah ditawar 10 juta raib ditelan bumi. Beritanya langsung sampai ke penjuru kampung. Tak lama, Mbak Warti tergopoh-gopoh datang ke kediaman Bu Andin. "Seng sabar ya, Andin. Semoga cepat ketangkap yang ngambil bonsainya sampean," ujarnya dengan lembut. Nah, ini dia bunga bonsai yang punya Bu Andin itu ya, yang hilang, nggak tahu siapa yang mencurinya. Nah, di sini kita lihat sudut pandangnya. Sudut pandang di sini ada 3 tokoh ya, menyebutkan nama. Nah, kalau menyebutkan nama berarti ini sudut pandang orang ketiga. Dan di sini ada Bu Joko, terus ada Bu Andin, terus ada Mbak Warti, dan tokohnya ini tiga-tiganya diketahui oleh si pengarang. Nah, jadi dia bebas berkisah di sini, mau jadi siapa saja boleh. Begitu ya maksudnya, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kita next yang kedua, yaitu orang ketiga terarah atau terbatas. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, jadi di sini hampir mirip sebenarnya dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Bedanya apa di sini? Kalau tadi sudut pandang orang ketiga serba tahu itu misalnya ada 5 tokoh, 5-5-nya dia tahu. Nah, kalau di sini dia tidak tahu semuanya, dia hanya tahu satu tokoh saja yang sangat tahu gitu. Itu pun hanya mungkin sebagian, tidak semuanya begitu. Jadi dia mengisahkan di sini memegang satu tokoh saja begitu maksudnya ya. Kita lihat contohnya ya. Entah apa yang terjadi dengannya kemarin. Hari ini seharian mukanya sedih. Sesekali terlihat dia menghela nafasnya, seperti ada beban berat yang sedang dipikirkannya. Hingga malam hari belum juga ada senyum tipis sedikit pun di wajahnya. Tak ada bunyi dentingan sendok hari ini. Artinya, Puja juga melewatkan makannya seharian.
ini. Sepertinya dia benar-benar ada masalah di kampus. Nah, di sini kita lihat ya, yang menjadi tokohnya adalah si Puja. Nah, kalau menyebutkan nama berarti itu sudut pandang orang ketiga. Namun di sini yang diceritakan hanya si Puja, ya. Nah, maka di sini merupakan orang ketiga terarah atau terbatas. Begitu maksudnya ya. Lanjut. Nah, ini sudah habis ya materinya. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Kita baca sama-sama. Wanita itu berdiri di depan jendela kamar yang terbuka tirainya. Sinar bulan keperakan jatuh lembut menerpa rambutnya yang hitam, terurai sampai ke bahu. Matanya redup memandang hamparan gelombang ombak bagai gemuruh yang selalu menyaut. Nah, tokoh utamanya di sini adalah wanita itu, ya. Lalu ada latihan yang kedua. Kalau mau marah, marah saja padaku. Aku sudah biasa disalahkan kok. Tum, terdengar bunyi hempasan pintu. Masih teringat olehku bagaimana perlakuan kakak iparku padaku. Biasanya tak pernah aku mengeluarkan suaraku seperti ini. Tapi aku benar-benar tak tahan lagi. Hanya karena aku menumpahkan air putih, dia langsung membentakku di hadapan semua orang yang berkumpul di acara keluarga hari ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Menurut adik-adik pelajar semua, sudut pandang yang digunakan pada penggalan cerita 1 dan 2 di atas menggunakan sudut pandang yang keberapa? Ayo, yang tahu boleh dijawab di kolom komentar ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik pelajar semua. Dan jangan lupa di like, di share ke teman-temannya supaya saya semakin semangat membuat video ya. See you, bye-bye semua. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.